Sering banget kebangun tengah malam buat ke toilet? Atau rasanya pengen buang air kecil terus-terusan? Wah, kalau Anda seorang pria, pasti tahu deh seberapa frustrasinya masalah prostat. Tapi, gimana kalau saya bilang, solusinya, solusi yang alami dan gampang banget. Mungkin udah ada di dapur Anda sekarang. Betul sekali. Masalah yang paling nyebelin dari pembesaran prostat atau BPH itu ya nokturianya namanya. Istilah medisnya sih gitu, tapi intinya ya itu tadi, bolak-balik ke kamar mandi di malam hari. Bisa 2-3 kali, bahkan lebih. Jelas banget, ini ngerusak kualitas tidur dan bikin energi anjlok seharian. Nah, disinilah kita akan bahas solusinya. Percaya nggak percaya, ada loh alternatif alami yang bukan cuma katanya-katanya, tapi beneran didukung sama sains. Dan ini bisa ngasih kelegaan yang nyata dari semua ketidaknyamanan itu. Oke, yuk kita bedah sama-sama. Oke, sebelum kita ngomongin 5 kacang super itu, kita kenalan dulu yuk sama si prostat ini. Jadi, prostat itu apa sih? Gampangnya, ini kelenjar kecil, ukurannya kira-kira segede kacang kenari, dan cuma ada di pria. Letaknya pas di bawah kandung kemih, ngelilingin saluran kencing. Nah, tugas utamanya itu buat bikin cairan yang nantinya bercampur sama sperma jadi air mani. Seiring kita menua, wajar banget kalau kelenjar ini membesar. Nah, kondisi ini disebut hiperplasia prostat jinak atau disingkat BPH. Kata kuncinya di sini, dengerin baik-baik, jinak. Artinya ini bukan kanker. Tapi, jangan salah. Walaupun bukan kanker, bukan berarti ini nggak bikin masalah loh. Jadi gini, bayangin deh selang taman yang lagi dipencet. Nah, itulah yang terjadi. Prostat yang membesar ini nekan saluran kemih. Hasilnya? Ya itu tadi, gejala-gejala yang mungkin udah akrab banget buat Anda. Pengen pipis terus, alirannya lemah, rasanya nggak tuntas, dan pastinya bangun tengah malam. Tapi kabar baiknya adalah, kita punya kendali loh. Kita bisa bangkit mempengaruhi kesehatan prostat kita lewat pilihan-pilihan sederhana setiap hari. Oke, siap. Kita mulai hitung mundurnya. Dan kita mulai dari kacang yang, enak banget. Di posisi kelima ada pistachio. Pistachio ini bukan cuma enak, tapi nutrisinya itu unik dan berguna banget buat prostat. Kenapa? Pertama, dia kaya antioksidan buat ngelindungin sel-sel tubuh. Kedua, dia salah satu sumber terbaik untuk asam amino yang namanya arginin. Dan ketiga, ada juga yang namanya sterol tumbuhan yang bagus banget. Jadi begini cara kerjanya, si arginin tadi itu dipakai tubuh kita buat bikin zat namanya oksidanitrat. Gampangnya, zat ini bikin pembuluh darah kita rileks dan melebar. Efeknya, sirkulasi darah ke seluruh area panggul jadi jauh lebih lancar. Dan ini bukan omong kosong loh, studi beneran nunjukin kalau pria yang rutin makan pistachio itu aliran darahnya meningkat secara nyata. Nah, ini penting banget buat kesehatan saluran kemih kita. Oke, dari pistachio kita geser ke nomor 4. Kacang yang satu ini serbaguna banget dan kekuatannya nggak main-main. Almond. Kenapa almond jadi sekutu kita? Coba bayangin, cuma segenggam kecil aja, itu udah ngasih kita hampir setengah dari kebutuhan vitamin E harian. Vitamin E ini kan antioksidan super kuat. Nah, tugasnya, terutama yang ada di kulit arinya, itu adalah buat nangkepin radikal bebas jahat yang bisa merusak sel prostat dan bikin peradangan. Tapi bukan cuma itu. Ada lagi nih koneksi yang keren banget, usus kita. Ternyata, almond itu makanan prebiotik. Artinya, seratnya itu jadi makanan buat bakteri-bakteri baik di pencernaan kita. Logikanya gini, kalau usus kita sehat, seluruh tubuh kita jadi lebih jago ngelawan peradangan. Ini secara nggak langsung ngeringanin beban kerja prostat. Hasilnya, gejala berkurang, fungsinya membaik. Lanjut, di nomor 3 kita punya superstar sejati untuk kesehatan pria, yaitu kacang pecan. Yang bikin pecan ini spesial banget itu ada 2 hal. Pertama, komposisi lemaknya unik. Kedua, dia punya bentuk vitamin E yang sangat spesifik, namanya gamma tocopherol. Nah, si gamma tocopherol ini jagoan banget buat menetralisir jenis radikal bebas tertentu yang suka nyerang sel prostat dan bikin pembesaran yang nggak kita inginkan. Dan manfaatnya pecan ini nggak berhenti di prostat aja loh. Kombinasi lemak sehat, serat, sama sterol tumbuhannya itu bagus banget buat jantung. Kenapa ini penting? Gini, kalau kolesterol kita bagus, artinya aliran darah ke seluruh tubuh juga lancar. Termasuk, aliran darah ke prostat kita. Ini bantu prostat berfungsi di level terbaiknya. Oke, kita makin dekat ke puncak. Di nomor 2, ini dia. Kacang yang benar-benar punya liga sendiri kalau ngomongin kesehatan pria. Kacang Brazil. Mungkin Anda sering lihat kacang ini di kaleng kacang campur ya kan? Tapi jangan salah, perannya buat prostat itu penting banget. Saking pentingnya, dia layak dapat sorotan khusus. Coba deh, lihat angka ini. Bener,
Cuma 1 butir kacang Brazil itu bisa ngasih kita lebih dari 100% kebutuhan selenium harian. Kenapa selenium ini krusial banget? Karena selenium itu ibarat batu bata utama buat ngebangun beberapa enzim antioksidan paling kuat di tubuh kita. Intinya gini deh, tubuh kita pakai selenium itu buat bikin pasukan yang tugasnya meredakan peradangan di dalam prostat. Ini aksi langsung yang ngelindungin sel-selnya dari kerusakan. Nah, karena saking kuatnya, Anda nggak perlu makan segenggam penuh. Cukup 1 atau 2 butir kacang Brazil sehari, itu udah lebih dari cukup. Dan sekarang, kita sampai di puncak. Nomor 1, kacang yang menurut saya paling penting yang seharusnya dimakan setiap pria setiap hari. Apa itu? Kenari. Ya, walnut atau kenari. Saya suka bilang ini adalah kacang yang menyatukan semuanya. Dan ternyata, sains modern sekarang membuktikan apa yang udah dipercaya budaya kuno dari dulu. Kenari ini bukan cuma makanan, tapi juga obat. Jadi, apa yang bikin kenari ini jadi juara? Profil nutrisinya yang luar biasa. Fakta ya, kenari ini punya kandungan antioksidan paling tinggi dibanding semua kacang lainnya. Ini berkat campuran spesial dari vitamin E, melatonin, dan polifenol. Dan yang paling penting, kenari adalah sumber terkaya asam lemak omega-3 dari tumbuhan. Nah, kombinasi unik omega-3 plus antioksidan super ini ngasih efek anti radang dan perlindungan sel yang dahsyat buat seluruh tubuh. Terus gimana cara kita nerapin ini semua? Gampang banget. 1. Pilih aja kacang favorit Anda dari daftar yang barusan kita bahas. 2. Cukup makan segenggam kecil setiap hari. Mau dijadiin cemilan, ditabur di atas oatmeal, atau dicampur di salad. Bebas. Ini langkah yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya buat kesehatan jangka panjang Anda luar biasa. Pada akhirnya, ini semua tentang pilihan kecil yang kita buat secara konsisten. Pilihan kecil yang kalau ditumpuk, hasilnya jadi besar. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah ini berhasil, tapi perubahan kecil apa yang akan Anda lakukan mulai hari ini untuk berinvestasi pada kesehatan Anda di masa depan.